Sebelum menonton, ada baiknya kalian semua menggunakan headset ataupun earphone. Gantilah lampu kamar dengan lampu tidur, dan siapkan cemilan, dan juga tisu. Lalu, mari kita mulai. Di awal cerita, kita melihat gadis cantik berambut pendek bernama Hazel, yang sedang check up rutin di sebuah rumah sakit. Hazel diketahui mengidap penyakit kanker tiroid stadium 4 yang sudah didiagnosis sejak ia masih berusia 13 tahun. Parahnya, kanker itu telah menyebar ke paru-paru, yang mana hal itu mengharuskan dirinya selalu membawa tabung oksigen yang merupakan alat bantu pernafasan kemanapun ia pergi. Dan hal itu tentunya sangat membatasi aktivitasnya. Bahkan, ia telah dinyatakan mengidap depresi akibat kondisi kesehatannya itu. Kemudian, Dr. Maria menyarankan Hazel dan ibunya yang bernama Franny untuk mendaftarkan Hazel mengikuti kelompok dukungan bersama pengidap kanker lainnya. Karena hal itu setidaknya bisa membantu Hazel mengembalikan semangat hidupnya, serta mengisi hari-harinya agar tidak lagi dipenuhi dengan rasa murung dan kesepian. Hazel kemudian mengikuti saran Dr. Maria dengan mengikuti kelompok dukungan. Di sana Hazel menemui teman-teman baru dan bersosialisasi dengan mereka. Salah satunya ada yang bernama Isaac, di mana si Isaac ini mengidap kanker mata yang telah divonis oleh dokter bahwa tidak lama lagi ia akan mengalami kebutaan. Kelompok dukungan ini diprakarsai oleh Patrick, seorang penyintas kanker, di mana ia mulai menghibur mereka semua dengan petikan gitar yang cukup merdu. Hal itu membuat Hazel merasa lebih baik setelah mengikuti kelompok dukungan ini. Keesokan harinya, Hazel kembali mendatangi kelompok dukungan diantar oleh ibunya. Hazel tampak lebih bersemangat. Ia pun menarik tabung oksigennya dan masuk ke dalam kelas kelompok dukungan. Namun, secara tidak sengaja, ia bertabrakan dengan seorang pria yang terlihat karismatik dan sehat, bernama August. Saat kegiatan kelompok dukungan dimulai, entah kenapa, August terus menatap Hazel sambil menebarkan senyum. Begitupun dengan Hazel, ia terlihat membalas senyuman August dan mereka pun saling membalas senyuman dengan senyuman, yang menandakan mereka saling tertarik satu sama lain. August pun berdiri dan mulai menceritakan penyakit yang dideritanya kepada Patrick dan teman-teman yang lain. Ternyata August ini mengidap penyakit kanker tulang sekitar 2 tahun yang lalu. Dan sekarang August telah kehilangan kakinya dan kini ia memakai bantuan kaki palsu di bagian kanan. Kerennya, meskipun begitu, August nampak terlihat selalu bahagia dan bersemangat layaknya orang yang sehat. Ia pun murah senyum dan hidup dengan penuh semangat. Dari situlah Hazel kemudian memiliki rasa kagum terhadap sosok August. Setelah agenda kelompok dukungan selesai, Hazel yang sedang menunggu dijemput oleh ibunya dihampiri oleh August, yang ingin mengajak Hazel berkenalan. Hal itu membuat Hazel terlihat sangat senang dengan perkenalan mereka. Akan tetapi Hazel seketika jengkel saat melihat August mulai mengeluarkan sebatang rokok. Padahal sudah jelas itu sangat berbahaya bagi pengidap kanker. Namun ternyata August sama sekali tidak pernah memberi kekuatan pada rokok itu untuk membunuhnya. Tapi ia hanya menyelipkan rokok itu di antara bibirnya tanpa dibakar. Melihat hal itu, Hazel malah tersipu malu dan terhibur dengan sikap absurd dari August. Tidak lama setelahnya, ibu Hazel pun datang menjemput. Tetapi Hazel memberitahunya jika saat ini ia ada rencana dengan kenalan barunya, yaitu August, di mana ia ingin mengajak Hazel berkunjung ke rumahnya. A couple times
You don't say. She says, you're driving while unpleasant is... Tell me about you. So they called it the miracle. Of course my lungs... Setibanya di rumah August pun langsung memperkenalkan Hazel kepada kedua orang tuanya. Mereka pun disambut dengan hangat, dan setelah itu August mengajak Hazel untuk masuk ke kamarnya. Dan disinilah tempat di mana August menghabiskan hari-harinya. Dan seperti biasanya, jika Hazel harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh, apalagi saat naik dan turun tangga, pastinya Hazel sangat kewalahan dan ia pun seperti sulit bernafas. Bahkan air matanya nyaris keluar. August yang mengerti langsung memegang bahu Hazel, memberinya semangat karena semuanya pasti akan baik-baik saja, kata August pada Hazel. Setelah itu mereka pun lanjut mengobrol dengan membahas kehidupan mereka sebagai penyintas kanker. Sehingga mereka saling menyemangati satu sama lain. Mereka saling mengenal lebih dekat, saling menanyakan hobi masing-masing, yang kebetulan mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku-buku ataupun novel-novel inspiratif. Yang akhirnya mereka saling menyarankan novel dan bertukar buku bacaan kesukaan mereka. Saat kembali ke rumah, Hazel kemudian memulai membaca buku yang direkomendasikan oleh August. Begitupun dengan August. Ia mulai membaca buku yang disarankan oleh Hazel. Di sana, sembari membaca novel, Hazel terlihat sesekali memandangi ponsel menunggu pesan dari Gus yang tak kunjung masuk juga. Hal itu membuat dirinya menjadi kesal, hingga pada akhirnya August benar-benar menelpon Hazel dan kemudian memberitahukan jika sahabatnya Isaac sedang stres, bahkan hampir gila karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Padahal baru kemarin mereka bermesraan di parkiran setelah selesainya agenda kelompok dukungan pada tempo hari. Karena melihat Isaac sudah benar-benar mulai gila karena putus cinta dan tidak bisa menerima kenyataan pahit, August pun langsung meminta Hazel untuk datang ke rumahnya. Hazel pun datang ke rumah August, dan hal itu membuat mereka bertiga semakin akrab. Hazel yang sekarang mulai bersemangat lagi serta bergairah karena telah mendapatkan teman baru yang saling menyayangi dan menyemangati sebagai sesama penderita kanker. Hal itu tentunya membuat Hazel merasa tidak sendirian lagi. Isaac! Town! Yeah? Cool? Sure. Between author and And I don't know. Sepulang dari rumah August, Hazel dan August tak henti-hentinya teleponan. Dan Hazel yang rebahan di taman rumahnya memandangi bintang-bintang di langit. Kemudian August bercerita bahwa ia sedikit jengkel dengan penghujung cerita dari buku rekomendasi Hazel yang ia baca, karena tidak ada penjelasan tentang akhir kisah dari pemeran utama dari buku itu, di mana buku itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Annie yang mengidap kanker tiroid persis yang Hazel alami saat ini. Dan hal itu telah membuat August begitu penasaran mengenai ending dari ceritanya. Hazel pun juga penasaran akan ending dari cerita itu. Sementara itu, penulis buku itu yang bernama Van Holden telah lama pindah ke Amsterdam, Belanda. Untuk menuntaskan rasa penasaran mereka, August mencoba menghubungi asisten dari Van Holden. Namun sampai saat ini mereka belum menerima email balasan. Mendengar hal itu, Hazel juga mengirimkan email ke asisten Van Holden dengan harapan mereka dapat mengetahui akhir kisahnya. Keesokan harinya, Hazel yang baru bangun langsung membuka netbook miliknya. Namun, ia sangat terkejut dan bahagia melihat email balasan dari asisten Van Holden. Email itu bertuliskan bahwa Van Holden tidak akan pernah membocorkan akhir cerita dari bukunya secara tertulis. Dan bagi kalian yang betul-betul penasaran, dipersilahkan dengan segala hormat untuk menemui langsung Van Holden di Amsterdam, Belanda. Jika ada waktu luang, ucap asisten Van Holden lewat emailnya kepada Hazel.
Hazel yang sangat senang kemudian memanggil ibunya dan memperlihatkan kejutan pagi ini. Namun sayang, Ibu Hazel berkata jika mereka tidak memiliki biaya untuk pergi ke Amsterdam, karena uang yang mereka miliki telah dipakai untuk membeli peralatan medis untuk Hazel dan membayar biaya rumah sakitnya. Hal yang sangat disayangkan, padahal ini merupakan salah satu cita-cita terbesar Hazel dan August di sisa-sisa hidupnya. Hingga pada suatu waktu, August mendatangi rumah Hazel. Kemudian ia pun berkenalan dengan ayahnya Hazel. Kemudian ia memberitahu perihal kanker yang dialaminya. Setelah berbincang singkat, August mengajak Hazel untuk pergi piknik. Dan kemudian August mulai bercerita jika salah satu hal paling berharga pada dirinya saat ini adalah ia masih perjaka, ucapnya. Mendengar hal itu, Hazel malah tersenyum dan mengejek August. August kemudian membawa Hazel mendatangi sebuah taman yang sangat indah. Dan di sana terdapat karya seni sebuah tengkorak raksasa. Mereka makan bersama lalu bercerita soal harapan dan tujuan hidup. Dan dari sinilah Hazel mulai menyadari jika kehadiran August dapat merubah hidupnya menjadi lebih bermakna, juga berwarna. Dan kemudian memberikan harapan baru, juga menumbuhkan benih-benih cinta yang mulai tumbuh seakan menjadi obat yang mujarab untuk tetap hidup. Dan salah satu harapan terbesar mereka saat ini adalah bertemu dengan Van Holden, si penulis novel. Setelah menjalankan hari yang selalu melelahkan, pada suatu waktu Hazel harus dilarikan ke rumah sakit dan begitulah kehidupan Hazel, yang setiap hari ia harus menarik tabung oksigen kemanapun dirinya pergi. Sesak nafas yang semakin menyiksa dan rumah sakit jadi saksi bisu perjuangan hidupnya. Hingga kemudian kondisi Hazel mulai membaik, namun ia harus tetap rutin konsultasi dengan dokter Maria seperti biasanya. Hazel yang mempunyai keinginan untuk menemui Van Holden di Amsterdam tentunya sangat-sangat tidak diizinkan oleh dokter untuk pergi ke sana karena kondisinya saat ini kian menurun. Tetapi ia mengklaim jika dirinya sanggup, bahkan ia meminta ibunya agar bisa menemaninya ke sana. Namun dokter Maria dan asistennya tentu tidak mengizinkan Hazel karena risikonya terlalu besar. Hingga pada suatu titik, orang tua Hazel sangatlah bimbang. Di sisi lain, mereka ingin memenuhi keinginan anaknya. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan segala risiko yang ada. Yang kemudian menjadi dilema terberat mereka antara melawan takdir yang jelas itu di luar kendali. Hazel Grace. I don't know. No. I want to go to Amsterdam, guys. I also don't really want this particular. Dan mungkin karena kasihan dan tidak sanggup melihat anaknya yang terus-terusan meminta untuk pergi ke Amsterdam dan menemui Van Holden, pada akhirnya orang tua Hazel menemukan solusi terbaik. Mereka memberikan kejutan kepada Hazel bahwa mereka sebenarnya sudah bisa berangkat ke Amsterdam. Hazel yang mendengar itu sangat bahagia, bahkan ia sampai mengeluarkan air mata haru dan langsung menghubungi August untuk segera mempersiapkan paspor. Akhirnya tibalah waktu Hazel ditemani sang ibu dan August akan berangkat ke Amsterdam, Belanda, menemui penulis novel Van Holden. No. Sir, there's no smoking on. Singkat cerita, mereka telah sampai di Amsterdam, ibu kota Belanda, di mana dulunya kota Amsterdam ini hanyalah sebuah desa nelayan kecil, tepat pada akhir abad ke-12, sebelum menjadi ibu kota Belanda seperti sekarang ini. Tiba saatnya Hazel dan August akan bersiap berkeliling kota. Sebelum berangkat, August sangat terkesima melihat kecantikan Hazel yang mengenakan gaun biru yang membuatnya terlihat sangat anggun. Pada akhirnya, mereka berangkat dan menikmati suasana kota melewati kanal-kanal bersejarah di kota Amsterdam. Bukan hanya itu, mereka juga mendatangi restoran terbaik yang ada di sana. Restoran itu bernuansa romantis, pelayanan yang ramah, dan murah senyum. Di tempat inilah August kemudian mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Hazel. Cinta di antara keduanya pun bersemi di kota Amsterdam. Okay. Whoa. I guess I wouldn't go as far as to say no, but Yes.
Keesokan harinya, Gus dan Hazel mendatangi kediaman Van Holden, yang merupakan tujuan utama mereka ke Amsterdam. Dan setibanya di kediaman Van Holden, mereka disambut hangat oleh asisten Van Holden. Dan setelah masuk ke rumah itu, Hazel sedikit terkejut melihat rumahnya yang sangat berantakan. Lantai rumahnya dipenuhi dengan kertas-kertas yang berserakan dan kemudian mereka akhirnya bertemu dengan Van Holden. Namun anehnya, saat mereka mulai menanyakan perihal akhir dari buku itu kepada Van Holden, ia malah menjawab dengan jawaban yang tak memuaskan. Ia berbicara seperti orang gila. Kemudian Van Holden malah menyuruh asistennya untuk memutar musik lalu menggoyang-goyangkan kepalanya, ditemani dengan segelas whisky. Melihat hal itu, Agus yang merasa tidak dihargai seketika langsung berdiri dan mematikan musiknya. Messing with us? Agus dan Hazel yang sudah jauh-jauh datang ke Amsterdam, namun mereka malah dibuat jengkel dengan karakter Van Holden yang buruk dan tidak mendapatkan jawaban apapun selain dari perdebatan konyol. Dan karena Hazel sudah sangat emosional, mereka pun langsung keluar meninggalkan rumah Van Holden dengan kekecewaan. Hazel meninggalkan rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Tak lama setelahnya, asisten Van Holden pun menyusul mereka untuk meminta maaf atas perlakuan Van Holden yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal itulah yang membuatnya bersikap seperti itu. Karena merasa bersalah, asisten Van Holden mencoba mengajak mereka berkunjung ke rumah Annie, orang yang menjadi tokoh utama dalam novel karya Van Holden itu. Dengan senang hati, August dan Hazel ikut dengan asisten Van Holden menuju rumah yang dimaksud. Dan hal itu tentunya tidak mudah bagi Hazel yang harus membawa tabung oksigen, di mana Hazel harus melewati anak tangga yang curam dan sempit. Hazel terus berusaha menarik tabung oksigennya ketika menaiki tangga. Hazel yang sangat kewalahan hingga ia mulai sulit bernapas. August pun menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri, dan dalam kondisi oleng itu Hazel malah berkata, "Semua akan berjalan sebagaimana mestinya, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan." Lalu Hazel terus berusaha naik ke atas hingga pada akhirnya ia berhasil sampai. Dan asisten Van Holden langsung memperlihatkan mereka jawaban yang selama ini mereka cari dalam bentuk lukisan, bahwa satu-satunya di keluarga ini yang selamat adalah ayahnya sendiri. Saat itu Hazel langsung berpikir bahwa manusia seperti mereka tidak pantas memikirkan penderitaan, tetapi tentang keindahan yang masih tersisa dalam hidupnya. Dan di tempat inilah Hazel langsung mencium August, tepat di hadapan karya lukis yang menjadi jawaban dari kisah yang selama ini mereka cari. Keesokan harinya, August dan Hazel kembali jalan-jalan melewati pinggiran kanal-kanal kota, dan di suatu momen, August memberitahu Hazel tentang rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan, di mana sebelum August berangkat ke Amsterdam, ia sempat melakukan CT scan karena ia merasakan pinggulnya sakit. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kanker tulang August telah menyebar ke seluruh tubuh, bahkan sudah menyebar hingga ke lapisan dada dan hati. Mendengar hal itu, Hazel pun menangis bersamaan dengan August yang juga meneteskan air mata. Yang padahal, sebelumnya August adalah orang yang sangat ceria. Singkat cerita, kini mereka sedang dalam perjalanan pulang meninggalkan Amsterdam, Belanda, dan kenangannya. Sesampainya di bandara, mereka disambut ceria oleh ayahnya Hazel. Hingga pada suatu waktu, kanker August sudah semakin parah dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. August yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakitnya kemudian menyuruh Hazel membacakan puisi dengan harapan semoga semuanya akan baik-baik saja. Tetapi entah kenapa, sang dokter seolah memperlihatkan isyarat jika August sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena kankernya semakin merajalela. Bahkan sampai-sampai membuat kulitnya terinfeksi dan tembus hingga ke dasar tulang. Hingga pada penghujung kisah ini ternyata August benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Kanker telah menghentikan detak jantungnya, dan kini August meninggalkan Hazel untuk selama-lamanya. Dan hal itu tentu membuat Hazel sangat terpukul atas kenyataan yang harus ia hadapi. Dan tibalah hari pemakaman August.
Saat upacara pemakaman, Hazel membacakan pesan terakhir dari August, dan ternyata Van Holden juga menghadiri upacara pemakamannya. Dan setelah upacara pemakaman selesai, Van Holden menghampiri Hazel. Ia meminta maaf pada Hazel atas sikapnya sewaktu Hazel dan August ke Amsterdam. Ia terkenang mendiang putrinya ketika ia melihat Hazel. Putri Van Holden juga merupakan seorang pengidap kanker, dan hal itulah yang membuat emosinya tidak stabil. Kemudian Hazel kembali melanjutkan hidupnya dengan kesepian tanpa August. Namun saat ini Isaac yang telah buta sesekali menghampiri Hazel untuk saling menguatkan.